Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas penggolongan materi. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan materi? Materi adalah setiap objek atau benda yang memiliki massa dan menempati ruang. Materi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama zat tunggal dan yang kedua adalah zat campuran. Zat tunggal adalah materi yang seluruh bagiannya mempunyai susunan dan komposisi yang tetap. Contohnya yaitu air, gula, garam, dan besi. Oke, sedangkan kalau campuran adalah hasil penggabungan dua atau lebih zat yang berbeda tanpa terjadinya reaksi atau perubahan kimia. Oke, yang pertama kita akan membahas zat tunggal dulu. Zat tunggal terbagi menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa. Unsur adalah zat tunggal yang hanya mengandung suatu jenis atom. Itulah yang dinamakan dengan unsur. Atom merupakan satuan terkecil penyusun unsur. Unsur dapat berwujud padat, cair, dan gas. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain dengan reaksi kimia. Contoh unsur adalah emas murni. Unsur emas tersusun atas atom-atom emas. Selanjutnya, berdasarkan sifatnya, unsur dapat digolongkan ke dalam tiga bentuk. Yang pertama yaitu unsur logam, non-logam, dan semilogam. Unsur-unsur yang tergolong logam antara lain emas, perak, aluminium, timah, dan lain-lain. Adapun sifat dan kegunaan logam dapat dilihat dalam tabel berikut. Yang pertama yaitu logam emas. Adapun sifatnya yaitu mengilap, mudah dibentuk, tidak berkarat. Kegunaannya adalah untuk dijadikan perhiasan. Yang kedua yaitu aluminium. Sifatnya yaitu ringan, kuat, tahan karat. Kegunaannya adalah sebagai badan pesawat terbang dan juga untuk perkakas rumah tangga. Yang ketiga yaitu timah, sifatnya yaitu tahan karat. Kegunaannya yaitu pelapis kaleng untuk makanan dan minuman. Yang keempat yaitu tembaga, sifatnya yaitu menghantarkan listrik dengan baik, tidak bereaksi dengan air, tahan karat. Kegunaannya yaitu untuk kabel listrik dan pipa air. Yang keempat yaitu besi, sifatnya yaitu kuat. Kegunaannya membuat baja dan kerangka bangunan. Yang keenam perak, sifatnya yaitu mengilap. Kegunaannya yaitu untuk perhiasan. Yang ketujuh yaitu merkuri atau raksa, sifatnya yaitu cair pada suhu kamar, mudah memuai. Adapun kegunaannya yaitu pengisi termometer. Adapun unsur-unsur yang tergolong dalam non-logam seperti belerang, fosfor, dan lain-lain, ada yang berwujud non-logam, berwujud gas, misalnya oksigen, nitrogen, dan klor. Sebagian lagi berwujud padat, misalnya fosfor, belerang, dan karbon. Satu-satunya unsur non-logam yang berwujud cair adalah brom. Berikut kegunaan unsur non-logam dicantumkan dalam tabel berikut. Yang pertama yaitu sulfur. Kegunaannya yaitu membuat insektisida serta mengeraskan karet untuk bahan mobil. Yang kedua yaitu hidrogen, sebagai bahan bakar roket, membuat margarin, dan untuk mengisi balon udara. Yang ketiga yaitu oksigen, adapun kegunaannya yaitu bernafas dan pembakaran. Yang keempat nitrogen, yaitu untuk membuat pupuk, serta pendingin, yaitu nitrogen cair. Yang kelima yaitu argon,
Fungsinya adalah sebagai pengisi bola lampu pijar. Yang keenam yaitu karbon. Fungsinya yaitu grafit untuk pengisi pensil, pembuat baja, dan pembuat roket. Intan untuk perhiasan dan pemotong logam atau kaca. Yang ketujuh yaitu klorin untuk membuat plastik PVC serta membuat pemutih. Dan yang terakhir yaitu iodin sebagai bahan pembuat antiseptik. Untuk memahami perbedaan unsur logam dan logam dapat dilihat di sini ya. Yang pertama, logam penghantar panas dan listrik yang baik. Sedangkan non-logam yaitu penghantar panas dan listrik yang buruk. Yang kedua, logam itu mengilap, sedangkan non-logam tidak mengilap. Yang ketiga, logam dapat ditempa dan direnggangkan. Sedangkan non-logam biasanya pecah jika ditempa dan tidak dapat direnggangkan. Yang keempat, pada suhu kamar untuk logam ya, pada suhu kamar umumnya berwujud padat kecuali raksa, yaitu berwujud cair. Sedangkan non-logam pada suhu kamar umumnya berwujud cair dan gas, tetapi ada pula yang berwujud padat. Yang terakhir, yang kelima, logam memiliki titik leleh dan titik didih yang tinggi. Sedangkan non-logam memiliki titik leleh dan titik didih yang rendah. Selanjutnya kita akan membahas senyawa. Senyawa adalah zat yang terdiri atas unsur-unsur yang bergabung secara kimia dengan perbandingan tertentu. Jika sebelumnya unsur tersusun atas atom, senyawa tersusun atas molekul. Nah, molekul ini adalah gabungan dua atom atau lebih dengan perbandingan tertentu. Contohnya, molekul air, yaitu H2O, molekul garam, yaitu NaCl, dan molekul karbon dioksida, yaitu CO2. Selanjutnya, kita akan membahas campuran. Campuran merupakan hasil penggabungan dua atau lebih zat yang berbeda tanpa terjadinya reaksi atau perubahan kimia. Campuran terbagi menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen yaitu campuran serba sama, yaitu komponennya sudah tidak dapat dipisahkan secara kasat mata. Jadi kita tidak bisa melihat campurannya itu, penyusunnya. Contohnya yaitu larutan gula, yaitu gula yang dicampur dengan air. Maka kita sudah tidak bisa membedakan mana gulanya, mana airnya. Sudah tercampur rata. Contoh lainnya larutan garam. Ini adalah contoh dari campuran homogen. Selanjutnya, campuran heterogen adalah campuran yang memiliki bagian penyusun yang tidak sama, yaitu komponen penyusunnya masih bisa dibedakan secara kasat mata. Jadi kita bisa melihat penyusunnya. Contohnya adalah campuran antara kapur dan pasir. Contoh lainnya yaitu adukan semen dan pasir. Contoh lainnya yaitu es campur. Kita bisa melihat mana buahnya, buah apa saja yang tersusun dengan kasat mata atau secara langsung. Selanjutnya yaitu penggolongan materi berdasarkan komponen penyusunnya. Supaya lebih jelas, untuk melihat perbedaan unsur dan senyawa dapat dilihat di tabel berikut ini. Unsur tersusun atas atom-atom, sedangkan senyawa tersusun atas molekul-molekul. Selanjutnya, unsur tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana, sedangkan senyawa dapat diuraikan menjadi unsur-unsur atau zat yang lebih sederhana. Yang ketiga yaitu untuk unsur bereaksi membentuk senyawa, sedangkan senyawa bereaksi membentuk senyawa lain.
Yang keempat, unsur dinyatakan dengan lambang unsur, sedangkan senyawa dinyatakan dengan rumus kimia atau rumus molekul. Selanjutnya, kita akan melihat perbedaan senyawa dan campuran. Oke, yang pertama halnya yaitu proses pembentukan. Jika senyawa, maka proses pembentukannya yaitu secara kimia. Sedangkan campuran, proses pembentukannya yaitu secara fisika. Yang kedua yaitu komposisi zat. Komposisi zat. Senyawa yaitu tetap komposisinya, sedangkan campuran komposisinya tidak tertentu. Selanjutnya yang ketiga yaitu teknik pemisahan. Jika senyawa, maka teknik pemisahannya yaitu secara kimia. Sedangkan campuran, teknik pemisahannya yaitu secara fisika pada umumnya ya. Yang keempat, sifat zat penyusun. Untuk senyawa yaitu berbeda dengan sifat senyawa. Sedangkan campuran dapat ditemukan sifat zat penyusun pada campuran. Yang kelima, halnya yaitu titik leleh dan titik uap. Jika senyawa, maka titik leleh dan titik uapnya yaitu tertentu. Sedangkan campuran, titik leleh dan titik uapnya tidak dapat ditentukan. Oke, sekian pembahasan kali ini membahas penggolongan materi. Semoga paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.